Allah Bapakku yang di surga, kami bersyukur bahwa setiap nafas yang Kau telah beri kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk menikmati segala berkat-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan bila saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan, terimalah. Biarlah hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Roh Kudus, jagai kami. Roh Kudus, pimpin kami di setiap kehidupan kami. Biarlah kami mau membuka hati kami untuk menerima segala kejadian yang telah akan terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh-Mu Tuhan, biarlah ada di dalam diri kami Yesus, sehingga kami dapat berjalan dengan-Mu Yesus. Dalam apapun keadaan kami, kami percaya Engkau bersama kami. Kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau memberikan kami penolong yang hidup, yaitu Roh Kudus, sehingga kami Tuhan dapat menjalani kehidupan ini Tuhan dengan kekuatan yang Engkau beri, dengan penolong yang Engkau beri, sehingga kami tetap terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap ada,
Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tetap ada di dalam diri kami. Dan biarlah hanya itulah Tuhan yang dapat menjadi pedoman hidup kami. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Bapa sebentar dibagikan. Biarlah menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi kekuatan di dalam diri kami. Biarlah menjadi harapan yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus-Mu biarlah saat ini hadir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya, selamat malam saudaraku yang dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Biarlah hari ini kita bersyukur Tuhan telah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kita bisa berbuat yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Dan bila saat ini kita mau bersyukur atas apa Tuhan yang telah berikan kepada kita, dan dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya Dia hidup, sehingga kita dapat merasakan, kita dapat menikmati kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan hari ini kita mau sedikit sharing firman Tuhan. Belum saya lanjutkan di dalam kitab Matius di ayat yang selanjutnya, di pasal selanjutnya. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau memaknai sekali lagi kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam minggu kemarin kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di dalam minggu-minggu ini 40 hari kita akan belajar bagaimana pada waktu zaman itu, setelah Tuhan Yesus bangkit 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Tetapi ada beberapa kejadian yang setelah Yesus bangkit, ada beberapa kejadian yang membuat murid-murid Tuhan Yesus merasa down. Iya pasti. Karena apa? Karena yang menjadi pemimpin mereka dalam 3 tahun setengah, yang menjadi guru mereka, yang menjadi harapan mereka, mungkin wah ini nih harapan seluruh umat. Ya ini Mesias ini yang kita harapkan sudah datang. Tetapi akhirnya dia mati, disalibkan. Mati dengan disalibkan ialah suatu kehinaan pada zaman dahulu. Dan bagaimana kita tahu, mungkin banyak sekali atau beberapa murid yang malu saat gurunya disalibkan, yang menyangkal, yang menghindar. Ada juga yang merasa sangat kehilangan sekali atas gurunya yang mati. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan mereka masih terbawa dengan kesedihan mereka. Sampai-sampai yang kita mau bahas ini, ada beberapa murid yang padahal Yesus ini berjalan dengan mereka, tetapi mereka ini tidak mengetahui. Yaitu di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke 35. Saya tidak bacakan semua, saudara-saudara bisa baca di rumah masing-masing. Bagaimana yang murid Tuhan Yesus ini, mereka berjalan dalam perjalanan ke kampung Emmaus yang tidak jauh daripada Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap bagaimana tentang Tuhan Yesus mati dan mayatnya hilang, dicuri. Mereka pikir dicuri ataupun mereka tidak percaya, bahwa masih belum percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Kemudian pada waktu itu di ayat yang ke-15 sampai ke-16 saya bacakan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Terlalu sedih, terlalu mungkin berlarut dalam kekecewaan, sehingga mereka ini tidak mengenal Yesus berjalan dengan mereka. Dan juga apalagi Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, ada yang bernama Kleopas. Dia ngomong pada, tidakkah
kamu tahu atau hanya kamu saja yang tidak tahu bahwa Yesusku ialah ia mati. Dan dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Dia melakukan mukjizat, dia melakukan pekerjaan Allah yang luar biasa. Tetapi dia mati. Pimpinan-pimpinannya menyerahkan kepada seluruh umatnya supaya dia akhirnya dibunuh dan disalibkan. Tetapi sementara itu kemudian tidak ditemukan mayatnya setelah 3 hari itu. Kemudian Tuhan Yesus pada waktu itu bisa dikatakan nadanya agak sedikit tinggi, dan mungkin kalau saya mendengar atau saudara-saudara mendengar mungkin bisa menjadi kok gini ya, bisa menjadi mungkin kecewa. Dia berkata, hai kamu orang bodoh. Saudara-saudara, apa boleh dikatakan hai kamu orang bodoh? Pasti marah. Betapa lambannya hatimu, sehingga ayat yang ke-25, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Bukankah Mesias yang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Padahal Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa aku harus mati dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan di Alkitab juga pada zaman dahulu sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan datang. Dia memang harus menderita, dia harus mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab atau oleh nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi mereka masih tertutup matanya, tertutup mata hatinya, sehingga Yesus lagi menjelaskan kepada 2 orang tersebut di dalam perjalanannya. Nah, setelah sampai pada suatu tempat, pada waktu itu Tuhan Yesus dan mereka makan, dan yang membuat mata mereka akhirnya melek pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, dan dia teringat bahwa yang ia lakukan ini, yang mereka lihat ini adalah suatu sakramen atau suatu kebiasaan yang Yesus lakukan saat mereka melakukan perjamuan makan. Nah, akhirnya terbuka bahwa ini Yesusku, ini Allah Yesusku yang sudah mati dan akhirnya bangkit. Di ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Terus kemudian, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalau kita membaca selanjutnya, ada 1 murid yang tidak percaya, yaitu Thomas. Tetapi jika kita belajar pada pasal ini, terkadang suatu kesedihan, suatu hal yang membuat kita kecewa, yang membuat kita patah hati, yang mungkin kita membuat bangkrut, rugi, itu menutupi perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita terlalu fokus kepada masalah kita, jadi tidak melihat Yesus sebetulnya ada bersama kita. Sebetulnya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Yesus selama ini yang telah membimbing aku. Yesus Roh Kudus yang telah mengubahkan aku, yang telah mengangkat aku. Tetapi karena suatu hal yang membuat kita mungkin kecewa terlalu dalam, bersedih terlalu dalam, sehingga semua itu menutupi semua apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, teman-temanku, saudara-saudaraku, jangan terlalu surut di dalam keadaan yang tidak baik. Dalam arti, dalam keadaan kekecewaan, kesedihan, mungkin saudara bangkrut, kehilangan orang tua, kehilangan anak, mungkin kehilangan saudara, kehilangan ayah, ibu. Ya, sebagai manusia kita boleh namanya bersedih. Tetapi jangan sampai kesedihan itu, kekecewaan itu menghilangkan fokus kita kepada Yesus. Karena ada sebagian orang yang
yang terlalu sedih sehingga melupakan Yesus. Sehingga akal pikirannya menjadi tidak sehat, bahkan bisa menjadi gila. Mengumpulkan uang sebagaimana dia sudah lakukan, bekerja keras. Akhirnya dalam tidak lama semua benda, semua yang harta yang dia kumpulkan hilang. Itu ada beberapa teman saya juga seperti itu. Akhirnya stres. Ada dua keputusan yang seharusnya kita ambil. Tetap berjalan kepada Yesus, bertobat bahwa ini adalah bukan kesalahan Yesus, tapi kesalahanku, dan kembali ke jalan benar dan menata kembali kehidupan yang lebih baik. Ataupun ada yang tetap di jalan yang terus menyalahkan Yesus, terus menyalahkan keadaan. Nah, mari saat ini jangan sampai mata kita tertutup, hati kita tertutup hanya karena keadaan yang tidak mendukung. Hanya karena keadaan yang membuat iman kita goncang. Mari, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saat ini, Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Saya sering kali bilang bahwa Tuhan selalu memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, supaya kita kuat menjalani kehidupan kita. Jikalau tidak ada Roh Kudus, mungkin kehidupan kita akan stres, kita bisa menjadi gila. Apalagi kita tahu di dalam masa pandemi 3 tahun yang kemarin, mungkin sampai sekarang ini masih berjalan efek-efek yang ada di dalam masa pandemi. Jikalau kita tanpa Tuhan, mungkin kita bisa gila, mungkin kita bisa bunuh diri karena banyak kehilangan harta, banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan teman-teman, keluarga kita. Maka dari itu, ayo sekali lagi, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk fokus kepada Yesus? Tetaplah dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Baca firman-Nya. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Lakukan firman-Nya. Hanya itu yang harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Lakukan terus firman Tuhan. Lakukan terus kebiasaan itu. Itu akan menjadi habit di dalam kehidupan kita. Berdoa, melakukan firman, membaca doa. Berkomunitas di dalam lingkungan yang baik. Yang dimana saling mendukung, saling support. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jangan sekali-sekali kita kehilangan fokus sehingga kita sampai menjauh kepada Tuhan. Nah, mari saudara-saudaraku, kita minta sekali lagi kepada Tuhan Roh Kudus supaya di dalam kehidupan kita ini bukan kita yang kita andalkan, bukan pikiran kita, bukan kepintaran kita, bukan kecakapan kita, tetapi hanya Yesus yang kita andalkan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu hari ini menguatkan kami. Untuk saat ini kami tidak fokus dengan keadaan kami yang saat ini mungkin tidak baik, yang mungkin buruk. Tapi kami percaya Tuhan, itu adalah rencana-Mu supaya kami mengintrospeksi diri kami, sehingga kami dapat kembali kepada Engkau. Keputusan kami ingin membuat keputusan yang benar, yaitu kami ingin kembali kepadamu. Kami ingin fokus hanya kepadamu Yesus. Sehingga kami tahu tujuan kami, visi misi kami di dalam dunia ini, yaitu untuk memuliakan nama-Mu, untuk supaya kerajaan-Mu diperlebar, dan supaya firman-Mu diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami waktu demi waktu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.